Iblis itu nama aslinya menurut beberapa referensi itu namanya adalah Azazil. Ya, seperti yang disebutkan misalnya oleh Imam Ibnu Katsir bahwa iblis itu namanya Azazil. Tapi nama itu berubah kemudian menjadi iblis ketika dia durhaka kepada Allah. Dan iblis dari kata ablasa yublisu iblis artinya makhluk yang dijauhkan dari rahmat. Itu makna kata daripada iblis. Ablasa yublisu iblisun itu artinya makhluk yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan oleh runtuh pamasena pengalata dari telah iblis. Ya, jadi penamaan sesuai dengan agama silana roh. Sesuai dengan apa istilahnya? Maksudnya harus totokna. Pada matu misalnya nenek tak ada. Kenapa Nabi Adam disebut Adam? Ya kan? Adam itu ya sinonim dengan kata-kata adi, itu artinya tanah liat gitu. Dan memang Adam itu diciptakan dari tanah, makanya disebut Adam. Ya. Jadi begitu. Sama iblis, iblis itu tadinya Azazil. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu iblis kana minal jinni. Itu iblis awalnya adalah dari jin, gitu. Tapi dia durhaka kepada Allah, akhirnya dinamai dengan iblis. Artinya makhluk yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah iblis itu punya jenis kelamin? Saya tidak tahu. Ya. Tetapi dalam referensi ulama pertama ya disebutkan kenapa iblis itu punya anak. Ya, dalam referensi sebagian ulama menyebutkan karena iblis itu menggauli dirinya sendiri. Ya, dia menggauli dirinya sendiri sehingga dia bisa beranak gitu. Ya, saya lupa kitabnya. Ya, tentu kitabnya ada di rumah saya. Cuma saya lupa judulnya itu kitab. Ya, dia menggauli dirinya sendiri sehingga dia bisa punya keturunan. Ada juga ulama mengatakan bahwa iblis itu atau setan itu pada umumnya dia tidak beranak langsung seperti manusia, tapi dia bertelur. Gitu. Nah, ini juga ini minal gaibiyah. Nah sebenarnya ketumbita telur maka telur mana gaya telur. Itu hanya ulama-ulama kita yang menjelaskan. Ya, ya, ya. Itu dia tadi. Nah itu minta saya katakan, iblisun kana minal jinni wa fasaka an amri rabbih. Itu ayatnya. Iblis itu tadinya adalah dari jin, tapi fasaka an amri rabbih, dia mendurhakai perintah Tuhan, akhirnya disebut iblis. Cocok minta sakit itu. Bahkan sebagian memang ada ulama mengatakan ya iblis itu dari malaikat, tapi di dalam Al-Quran ada ayat iblis kana minal jinni. Ya, ini ada perbedaan-perbedaan. Bahkan engkau makadayiro punggawana malaikat. Jadi ini kan gaibiyat, tapi jelas di dalam Al-Quran itu disebutkan iblisun kana minal jinni. Ya, iblis itu dari bangsa jin tadinya. Kalau Ibnu Katsir memberi nama tadi dengan nama Azazil. Intinya adalah
ini makhluk ada, dia dilaknat oleh Allah dan diperpanjang umurnya, tugas pokoknya itu adalah ingin menggelincirkan manusia sampai dunia ini hancur. Dan itu disebutkan ya secara panjang lebar di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalau punya jenis kelamin, apakah itu satu pasang, ada iblis perempuan, ada iblis laki-laki? Yang intinya iblis itu kalau pengertiannya adalah makhluk yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Pada awalnya ya azasi, berarti dia kan satu, tapi kan beranak pinak itu. Makanya tadi ada riwayat mengatakan, kenapa bisa beranak pinak? Karena iblis adalah makhluk yang pertama kali menggauli dirinya sendiri sehingga dia bisa beranak pinak. Tentu makutana kepeku carana Allahu a'lam. Ya. Dia dari sama kepeku carana jama-jama yang mau ditapa. Angka keturunan ya tawakuf istilahnya kita di situ, sampai di situ kemampuan tak untuk ini. Ya. Makasih. Memang ada kitab ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi namanya Talbisul Iblis. Ya, Talbisul Iblis. Imam Ibnul Jauzi menulis kitab. Ya. Kalau mau juga yang bahasa Indonesia kan ada Pak Quraisy itu menulis buku namanya Yang Tersembunyi. Bisalah dibaca di situ. Ya, saya juga punya bukunya Pak Quraisy itu. Ya. Terima kasih.